Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, malam ini kita mengawali insyaallah kajian kitab Afkarun Yajibu Antusohah, tulisan dari Dr. Sabit Abdul Halim Khawaja. Kitab ini perlu kita bedakan dengan kitab Mafahim Yajibu Antusohah, supaya tidak terpuntal atau terpaling-paling. Kalau Mafahim Yajibu Antusohah itu tulisan dari Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Ada juga kitab judulnya Mafahim Yambaghi Antusohah. Hampir mirip, tapi ini tulisan Muhammad Qutub. Di bagian muqaddimah, musannif itu mengatakan waqad ikhtartu unwanan lihadzal kitab afkarun yajibu antusohah. Dan sesungguhnya aku telah memilih judul kitab ini adalah Afkarun Yajibu Antusohah. Walaysa mafahim yajibu antusohah kama asyara alayya ba'dul ikhwah. Bukan ku beri judul Mafahim Yajibu Antusohah sebagaimana diusulkan oleh sebagian teman, kata beliau. Ini alasan beliau kenapa afkar. Kata beliau, li'annal afkaroh hiya al-ahkamu 'alal asya'i wal waqa'i. Karena afkar itu adalah hukum-hukum atas al-asya', segala sesuatu, wal waqa'i, dan realitas-realitas. Jadi yang namanya pemikiran itu kan sebetulnya mengaitkan antara informasi dengan fakta. Ya. Al-hukmu 'alal waqi' wal asya', itu afkar itu begitu. Itu afkar. Kemudian wal mafahim hiya ma'ani hadhil afkar. Sementara mafahim itu adalah makna-makna dari pemikiran ini. Jadi lebih mendalam dari afkar kalau mafahim. Ini insya Allah dibahas di kesempatan lain. Yang jelas begitu. Untuk bisa faham itu harus pemikiran awalnya betul. Fatashihul mafahim la yatimu illa ba'da tashihil afkar. Maka untuk mensahihkan, mentashih, meluruskan pemahaman itu tidak akan sempurna kecuali setelah meluruskan pemikiran. Jadi ini alasan beliau kenapa judulnya Afkarun Yajibu Antusohah, karena ini awal dari meluruskan pemahaman. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi pikirannya lurus, pemahamannya lurus. Kalau pemahaman ini kan sudah ada landasan berpikir tertentu ya. Dari pemahaman yang lurus tadi itu bisa dibenerin sulukiyatin nas. Jadi perilaku manusia itu bisa benar juga. Ini di bagian muqaddimah begitu ringkasnya. Kemudian kitab ini ada banyak judulnya ini. Ini daftar isinya. Jadi mulai dari membahas konsep al-jahiliyah. Jahiliyah itu kan ada sebuah realitasnya. Nah, pemikiran tentang jahiliyah bagaimana? Kemudian al-hakimiyah, at-taghut, waliyul amri. Sering kan kita dengar di masyarakat ini harus taat ulil amri. Bagaimana pemikiran yang benar tentang ulil amri? Terus ada kufrun tuna kufrin. Ada pembahasan ini. Nah, beliau katakan beberapa pembahasan ini ada yang dikutip utuh dari kitab-kitab yang ada. Seperti pembahasan kufrun tuna kufrin ini dikutip dari kitabnya Imamul Haramain Al-Juwaini. Karena beliau rasa itu sudah cukup jelas, maka beliau kutip apa adanya. Kemudian ada al-ulama, ya. Kemudian Rabitatul Aqidah, ikatan akidah, jihad. Kemudian ada ayat misalnya wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan engkau jerumuskan diri engkau dalam kehancuran. Nah, maknanya bagaimana? Dan seterusnya.
Insya Allah mudah-mudahan ya pelan-pelan kita kaji satu persatu. Saudara-saudaraku sekalian, rahimakumullah. Nah, kita masuk ke bagian bab awal saja, al-jahiliyah.